Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alaudina, NIM A1B1919038. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai survei retorik interpersonal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Bella Amilea dengan NIM A1B1919001, ada Nurul Hidayah dengan NIM A1B19034, dan saya sendiri Fitra Alaudina NIM A1B1919038. Materi pertama akan disampaikan oleh Bella Amilea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amilea, NIM A1B11901, kelas reguler D. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang survei mengenai retorik interpersonal. Pada poin pertama itu ada maksim sopan santun. Secara umum, maksim sopan santun berkenaan dengan hubungan antara dua pemeran, serta yang boleh kita namakan diri dan lain. Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yaitu diri sendiri sebagai penutur dan orang lain sebagai petutur yang terdiri dari orang kedua dan orang ketiga. Maksudnya dalam percakapan diri biasanya diidentifikasi dengan N, dan lain lazimnya diidentifikasi dengan N, tetapi penutur juga dapat menunjukkan sopan santun kepada pihak ketiga yang hadir maupun yang tidak hadir dalam situasi bersangkutan, serta yang disapa, tetapi juga untuk mereka yang ditandai dengan kata ganti persona ketiga. Pada poin kedua ada maksim kedermawanan. Kebilateraan berarti bahwa dalam praktik maksim kearifan yang berpusat pada lain dan maksim kedermawanan yang berpusat pada diri tidak perlu dibedakan. Maksim kedermawanan tampaknya dapat diterapkan pada maksim kearifan. Misalnya, sebuah permintaan kamu, apakah dia boleh menambah makanan lagi? Akan sedikit lebih sopan bila peranan T sebagai yang memberikan makanan atau penderma tidak ditonjolkan. Bahkan, akan sedikit lebih sopan lagi bila acuan pada T sebagai penderma sama sekali dihilangkan. Pada poin ketiga itu ada maksim pujian. Maksim pujian bisa diberi nama lain yang lebih baik, yakni maksim rayuan. Tetapi istilah rayuan biasanya digunakan untuk pujian yang tidak tulus. Pada maksim ini aspek negatiflah yang lebih penting, yaitu dengan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai orang lain, terutama mengenai T. Karena menurut maksim pujian, sebuah pujian seperti masakanmu enak sekali sangat bisa dihargai, sedangkan ucapan masakanmu sama sekali tidak enak maka tidak dapat dihargai. Baiklah, ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai maksim kerendahan hati. Sebagaimana halnya maksim-maksim sopan santun yang lainnya, maksim kerendahan hati juga tampak dengan bentuk yang asimetris. Sebagai contoh, si A berkata, "Mereka baik sekali terhadap kita," dan si B pun menjawab, "Iya, betul." Pada kalimat tersebut memang sopan jikalau kita sependapat dengan pujian orang lain, kecuali jika pujian itu untuk diri kita sendiri. Kemudian ada lagi contoh, si A berkata, "Bodoh sekali saya," dan si B pun menjawab, "Pintar sekali saya." Pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa mengecam diri dianggap baik, apalagi kalau digunakan untuk tujuan melucu. Kecaman itu dapat dilebih-lebihkan. Kemudian ada lagi contoh, yaitu "Terimalah hadiah yang kecil ini sebagai penghargaan kami." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa mengecilkan arti kemurahan hati diri sendiri dianggap normal dan konvensional. Namun tidak demikian bila kemurahan hati ini dibesar-besarkan. Dalam kasus berikut ini ada paradoks pragmatik terjadi ketika pujian ditolak berulang kali. Sebagai contoh, dua percakapan antara dua wanita Jepang. Contohnya yang pertama, si A berkata, "Wah, bagus sekali kebun Anda. Halamannya begitu menyenangkan dan luas."
sungguh indah sekali. Dan si B pun menjawab, "Ah, tidak benar. Kami tidak memeliharanya lagi. Jadi tidak selalu sebagus yang kami inginkan." Tampaknya dalam masyarakat Jepang, dan khususnya di antara wanita Jepang, maksim kerendahan hati lebih kuat daripada dalam masyarakat berbahasa Inggris pada umumnya. Bagi masyarakat bahasa Inggris, biasanya lebih sopan kalau suatu pujian itu diterima dengan luas, misalnya dengan mengucapkan terima kasih, daripada pujian tersebut ditolak terus-menerus. Dapat maksim kesepakatan. Maksim kesepakatan, orang cenderung melebih-lebihkan kesepakatannya dengan orang lain, dan juga mengurangi ketidaksepakatannya dengan orang atau ungkapan-ungkapan penyesalan, kesepakatan sebagian, dan sebagainya. Contohnya yaitu si A berkata, "Pamerannya menarik bukan?" Dan si B pun menjawab, "Tidak, pamerannya sangat tidak menarik." Kemudian ada lagi contoh, yaitu si A berkata, "Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit dipelajari." Dan si B pun menjawab, "Betul, tetapi tata bahasanya cukup mudah." Dalam kalimat tersebut memperlihatkan bahwa ketaksepakatan sebagian sering lebih disukai daripada kesepakatan penuh. Maksim simpati juga perlu disinggung pada maksim ini. Maksim ini menjelaskan mengapa ucapan selamat dan ucapan belasungkawa adalah tindak ujar yang sopan dan normal. Walaupun ucapan belasungkawa mengungkapkan keyakinan penutur yang bagi petutur merupakan keyakinan yang negatif. Contohnya, "Saya sangat menyesal mendengar bahwa kucing Anda mati." Ucapan ini sopan bila dibandingkan dengan ucapan "Saya sangat gembira mendengar bahwa kucingmu mati." Karena itu ucapan tersebut lebih disukai daripada ucapan yang tadi. Bahwa kekuasaan maksim simpati sangat besar, karena tanpa informasi lebih lanjut kita dapat menafsirkan bahwa kalimat "saya sangat menyesal mendengar tentang kucingmu" ialah suatu ucapan belasungkawa, ucapan yang mengungkapkan rasa simpati kita atas suatu kemalangan, dan bahwa ucapan "saya senang sekali mendengar kucingmu" adalah ucapan selamat. Kemudian ada aspek-aspek metalinguistik. Sopan santun tidak hanya terungkap dalam isi percakapan, tetapi juga dalam cara percakapan tersebut dikendalikan dan dipola oleh para pemeran sertanya. Misalnya dalam percakapan, perilaku tertentu mengandung implikasi-implikasi tidak sopan, seperti berbicara pada saat yang keliru, atau menyela, atau diam pada saat yang keliru. Sebagai contoh, kalimat-kalimat seperti "Bolehkah saya bertanya apakah Anda telah menikah? Saya harus memperingatkan Anda agar hal ini tidak dibicarakan di depan umum. Dengan menyesal, harus kami beritahu kepada Anda bahwa stand air di Pura tidak dapat diperoleh lagi." Kalimat-kalimat seperti itu sebetulnya dikenal sebagai performatif tak langsung, karena kalimat ini dapat dianggap sebagai pelembutan yang sopan dari tuturan-tuturan seperti "saya memperingatkan kamu bahwa", atau "saya memberitahu Anda bahwa". Mengapa seorang penutur kadang-kadang merasa perlu untuk menggunakan strategi-strategi metalinguistik seperti ini? Sebagai jawabannya ialah tindak ujar mirip dengan tindakan-tindakan lain yang mengandung untung rugi bagi N atau T. Sebuah percakapan memerlukan kerjasama T maupun kerjasama S. Karena itu, tindakan melibatkan seseorang dalam percakapan, khususnya bila orang tersebut asing bagi T atau lebih tinggi statusnya. Di masa generasi yang lalu, terdapat peribahasa yang harus ditaati oleh anak-anak, yaitu seperti "jangan bicara kalau tidak diajak bicara". Peribahasa ini menunjukkan bahwa sikap diam pada waktu itu mungkin satu-satunya bentuk perilaku sopan bagi seseorang yang statusnya lebih rendah. Setiap penggunaan bahasa yang terampil pasti pernah menghadapi kesulitan bagaimana mengakhiri percakapan dengan sopan. Berdasarkan adanya hubungan T yang erat, kita dapat menambahkan satu lagi maksim, yaitu maksim patik.
Maksim Patik dapat dirumuskan dalam bentuk negatif seperti hindarilah sikap diam, atau dalam bentuk positif berbicaralah terus. Namun terlepas dari masalah apakah maksim Patik dapat dimasukkan dalam kategori maksim simpati dan maksim kesepakatan atau tidak, cukup masuk akal bila saya kemukakan bahwa bahasa yang tidak informatif tidak selalu berarti bahwa PK tidak sahih, tetapi dapat berarti bahwa percakapan tersebut menaati prinsip-prinsip yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ironi dan kelakar akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, NIM A1B1190034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ironi dan kelakar, hiperbola dan litoses. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ironi dan kelakar. Prinsip ironi mengambil tempat di sisi PK dan PS. Namun, prinsip ini juga menjadi parasit PK dan PS dalam arti ketidakfungsionalan PK dan PS langsung tampak pada peranan mereka dalam mengembangkan komunikasi interpersonal yang efektif. Tetapi fungsi PI hanya dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip lain. PI adalah prinsip urutan kedua yang memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak sopan melalui sikap yang seakan-akan sopan. Caranya dengan memberi kesan melanggar PK tetapi sebetulnya menaatinya. Jadi agaknya PI disfungsional, yaitu PS mendorong terwujudnya hubungan yang ramah dan menghindari konflik dalam hubungan-hubungan sosial. Sedangkan PI dengan memungkinkan kita untuk bertindak tidak sopan, memupuk penggunaan bahasa yang antisosial. Ketidaktulusan ini kadang-kadang tampak dengan jelas, kadang-kadang tidak dan dapat berupa pelanggaran maksim kuantitas. Atau lebih sering lagi dapat berupa pelanggaran maksim kualitas. Contoh di kalimat 34, hanya itu yang saya inginkan. Kalimat 35, bila kita mempunyai teman seperti dia, apakah kita masih perlu mencari musuh? Kalimat 36, Bill menginginkan informasi itu ibarat ia inginkan lubang di kepalanya. Secara ironis kalimat 34 sebetulnya berani justru itu yang tidak saya inginkan. Kepalsuan pernyataan ini dapat dibuat lebih jelas bagi petutur bila disertai dengan nada tuturan yang kontradiksi dengan tuturan itu, yaitu nada yang lebih banyak menunjukkan ketidaksabaran. Pada kalimat-kalimat 35 dan 36, pelanggaran maksim kualitas diwujudkan lewat implikatur, bukan lewat pernyataan langsung. Walaupun begitu, ketidaktulusan pendapat N tampak dengan jelas karena pernyataan-pernyataannya absurd sekali. Kalimat 35 misalnya mengungkapkan pendapat yang absurd bahwa musuh itu baik, begitu juga kalimat 36 berpendapat bahwa lubang di kepala sangat disukai oleh penutur. Pada imperatif seperti jangan hiraukan aku yang ditujukan pada seseorang yang menyela pembicaraan dengan cara yang kasar, maksim kualitas juga dilanggar secara tak langsung. Contoh lain yang serupa ialah imperatif silahkan ambil sendiri, yang dikatakan pada seseorang yang memang sedang sibuk melayani dirinya sendiri dalam sebuah imperatif atau perintah yang sesuai dengan model cara tujuan. Persyaratnya ialah petutur belum melakukan tindakan yang diperintahkan. Namun, dalam contoh-contoh di atas, kondisi ini dilanggar petutur sudah atau sedang melakukan tindakan yang diperintahkan. Dengan cara yang sama, pertanyaan, haruskah kamu membuang abu rokok di atas permadani? Mengimplikasikan bahwa penutur beranggapan T tidak sanggup menghindari kesalahan yang dibuatnya. Karena itu, pada setiap contoh ini, N pura-pura membuat suatu asumsi yang lugu dan yang sudah jelas keliru. Dan dengan cara ini ia mengimplikasikan bahwa asumsi yang berlawananlah
yang dia maksud, tetapi tidak diucapkan karena tidak sopan. Acuan komunikatif. Prinsip Pollyanna berarti mempostulasikan bahwa para pemeran serta percakapan lebih menyukai topik-topik yang menyenangkan daripada topik-topik yang tidak menyenangkan. Aspek negatif prinsip ini tentunya eufemisme, artinya untuk mengacu pada topik-topik yang tidak menyenangkan dan yang ingin ditutupinya, penutur menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak menyakitkan hati. Jumlahnya bukan buruh dipecat, namun aspek yang lain, misalnya buruh dikurangi jumlahnya, bukan buruh dipecat. Namun, aspek yang lain ialah kecenderungan untuk mengurangi kejelekan yang ada pada suatu keadaan tertentu. Jadi, adverbial ketingkatan seperti a bit, a little bit, yang fungsinya mengecilkan arti, khususnya digunakan untuk keadaan-keadaan yang dinilai negatif. Seperti contoh di kalimat 39, catnya sedikit kotor, catnya sedikit bersih. Penggunaan a bit dan a little mempunyai keterbatasan lain yang agaknya sudah menjadi kaidah tata bahasa yang mapan, yaitu bahwa a bit dan a little dapat dipakai bersama adverba evaluatif negatif, tetapi tidak dapat dipakai bersama adverba evaluatif. Sebuah adverba lain yang sering mengimplikasikan suatu penilaian yang negatif ialah agak, yang juga cenderung melemahkan arti istilah yang diterangkannya. Seperti pada contoh kalimat 43, para karyawan agak kurang bersemangat menanggapi gerakan itu. 44, para karyawan agak bersemangat menanggapi gerakan itu. Walaupun kalimat 43 dan 44 keduanya gramatikal, namun bila dibandingkan dengan 43 dan segi pragmatik 44 bukan kalimat yang biasa. Selanjutnya, teknik ketiga yang dapat dipakai untuk melemahkan arti suatu evaluasi yang pesimis ialah penggunaan penyangkalan. Teknik ini sudah kita penggunaan penyangkalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa litotes merupakan cara untuk melemahkan aspek-aspek makna yang dari segi pragmatik kurang disukai. Hiperbola dan litotes bukan prinsip-prinsip pragmatik, tetapi suatu kecenderungan umum, yaitu kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran sebagai akibat ketaatan pada suatu prinsip. Pada prinsip Pollyanna dapat menyebabkan timbulnya pernyataan berlebihan yang optimistis dan pernyataan pelemah makna yang eufemistis. Namun, di samping ini terdapat juga sejenis litotes yang berkaitan dengan prinsip daya tarik. Karena ingin menaati prinsip daya tarik, muncul pernyataan-pernyataan yang berlebihan. Tetapi pada suatu saat, daya tarik pernyataan ini jenuh dan perlu dibuat pernyataan pelemah makna untuk mengimbangi pernyataan berlebihan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.